Part 8. Dua jalan yang dilewati oleh mereka yang ingin menjadi spesial. Pemuda, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Mungkin aku sebenarnya bisa belajar menyukai diriku sendiri melalui kontribusi bagi orang lain. Mungkin aku bisa mulai merasa bahwa aku memiliki arti, bahwa aku bukanlah makhluk yang tidak berharga. Tapi apakah hanya itu yang diperlukan seseorang untuk bahagia? Setelah datang ke dunia ini, aku merasa kecuali aku bisa mewujudkan sesuatu yang hebat yang akan membuatku dikenang oleh generasi mendatang. Kecuali aku bisa membuktikan diri sebagai tidak ada yang lain selain aku. Aku takkan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Kau mencoba membingkai semuanya dalam hubungan interpersonal tanpa mengatakan satu pun tentang kebahagiaan yang direalisasikan sendiri. Menurutku itu hanyalah sebuah dalih. Filsuf, aku tidak benar-benar yakin dengan apa yang kau maksud dengan kebahagiaan yang direalisasikan sendiri. Apa persisnya yang kau bicarakan? Pemuda, ini sesuatu yang berbeda bagi masing-masing orang. Kurasa ada mereka yang ingin berhasil di masyarakat dan mereka yang memiliki tujuan yang lebih personal. Peneliti yang berusaha mengembangkan obat ajaib, misalnya, atau seniman yang berjuang menciptakan sekumpulan karya yang memuaskan. Filsuf, untukmu sendiri, pemuda, aku masih belum benar-benar tahu apa yang sedang kucari atau apa yang ingin kulakukan di masa mendatang. Tapi aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin aku menghabiskan sisa-sisa hariku dengan bekerja di perpustakaan universitas. Sewaktu menemukan sebuah mimpi yang membuatku bisa mendedikasikan hidup ini dan memperoleh kesadaran diri, saat itulah aku akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ayahku adalah seseorang yang mengubur diri dalam pekerjaannya dari pagi hingga malam, dan aku tidak tahu apakah itu adalah kebahagiaan baginya atau tidak. Di mataku, setidaknya dia tampaknya selalu sibuk dan tidak pernah bahagia. Bukan itu kehidupan yang ingin kujalani. Filsuf, baiklah, kalau memikirkan poin ini dengan anak-anak yang terlibat dalam masalah perilaku sebagai contoh, kau mungkin akan lebih mudah menangkapnya. Pemuda, masalah perilaku. Filsuf, benar. Pertama-tama, kita manusia memiliki hasrat universal yang disebut sebagai upaya untuk meraih superioritas. Apakah kau ingat diskusi kita tentang hal ini? Pemuda, ya, sederhananya ini adalah istilah yang mengindikasikan harapan untuk meningkatkan diri dan mengejar keadaan yang ideal. Filsuf, ada banyak anak yang dalam tahap-tahap awal kehidupannya berusaha menjadi anak yang sangat baik. Secara khusus, mereka mematuhi orang tua, membawa diri dalam cara-cara yang bisa diterima secara sosial, dan dengan tekun mencurahkan diri pada pelajaran dan olahraga. Juga unggul dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dengan cara ini, mereka berusaha mendapatkan pengakuan dari orang tua. Akan tetapi, ketika menjadi anak yang sangat baik, tidak berhasil, studi atau aktivitas olahraga mereka tidak berjalan lancar. Misalnya, mereka berbalik 180 derajat dan berusaha menjadi sangat buruk. Pemuda, kenapa mereka melakukannya? Filsuf, entah berusaha menjadi anak yang sangat baik atau sangat buruk, tujuannya sama, untuk menarik perhatian orang lain, keluar dari kondisi normal dan menjadi makhluk spesial. Itulah satu-satunya tujuan mereka. Pemuda, oke, teruskan. Filsuf, bagaimanapun entah dalam studi atau olahraga, orang sama-sama perlu melakukan upaya terus-menerus jika ingin menghasilkan apapun yang signifikan. Tapi anak-anak yang berusaha berperilaku sangat buruk, yaitu mereka yang terlibat dalam masalah perilaku, berusaha menarik perhatian orang lain, bahkan saat mereka terus menghindari upaya-upaya yang sehat. Dalam teori psikologi Adler, ini disebut sebagai upaya untuk meraih superioritas secara mudah. Contohnya, seorang anak bermasalah yang mengganggu pelajaran dengan melempar-lemparkan penghapus atau bicara dengan suara keras. Dia jelas akan mendapatkan perhatian guru dan kawan-kawannya. Sekalipun hanya terbatas pada tempat tersebut, dia mungkin berhasil menjadi spesial. Tapi itu adalah upaya untuk meraih superioritas secara mudah dan merupakan sikap yang tidak sehat. Pemuda, jadi anak-anak yang melakukan berbagai kenakalan sedang berusaha meraih superioritas secara mudah pula. Filsuf, ya,
Semua jenis masalah perilaku, mulai dari menolak bersekolah, mengiris nadi, sampai anak-anak di bawah umur yang minum minuman dan merokok, dan seterusnya, adalah bentuk upaya untuk meraih superioritas secara mudah. Dan kawanmu yang suka mengunci diri di kamar yang kau ceritakan di awal juga termasuk. Saat seorang anak terlibat dalam masalah perilaku orang tuanya dan orang-orang dewasa lain menegurnya, menerima teguran lebih dari segalanya, mengakibatkan stres pada seorang anak. Tapi meski dalam bentuk teguran sekalipun, anak itu tetap menghendaki perhatian orang tuanya. Dia ingin menjadi spesial dan bentuk perhatiannya tidak penting. Jadi dalam artian tertentu, wajar bila terus-menerus terlibat dalam masalah perilaku, tak peduli seberapa keras dia menegur. Pemuda, karena ditegur itulah dia tidak menghentikan perilakunya yang bermasalah. Filsuf, benar sekali, karena orang tuanya dan orang dewasa lain memberi perhatian melalui teguran tersebut. Pemuda, tapi sebelumnya kau bicara tentang sasaran utama dari perilaku bermasalah sebagai bentuk balas dendam terhadap orang tua, bukan? Apakah itu ada sangkut pautnya dengan ini secara khusus? Filsuf, ya, balas dendam dan upaya untuk meraih superioritas secara mudah dapat dikaitkan dengan gampang. Seseorang menciptakan masalah bagi orang lain dan pada saat bersamaan berusaha menjadi spesial.